Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di SMK Swadaya Global School. Karena ujian PTS telah selesai dan masih banyak teman-teman yang bertanya-tanya soal tata cara ujian remedial atau siswa-siswi yang memang melakukan ujian susulan ataupun cara mendownload nilai anak-anak. Mungkin saya buatkan video ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di dalam mendownload nilai ataupun mengadakan remedial buat anak-anak. Yang pertama adalah teman-teman seperti biasa membuka aplikasinya melalui Google Chrome. Ini saya contohkan dengan akun saya. Di beberapa laptop terkadang memang agak susah ketika teman-teman buka itu ada security warningnya. Jadi saran saya ketik aja di sini https gitu ya, https, tinggal di enter. Nah, kalau udah muncul kunci seperti ini, itu sebenarnya nanti menu-menu yang ada di dalam itu terbuka otomatis. Karena kalau misalnya menunya tanda kunci ini belum terbuka, belum ada, biasanya nanti ada fitur-fitur yang memang gambarnya itu atau ikonnya itu nggak keluar. Ini saya kasih contoh ini dari akun saya, misalnya Arifin. Lalu masukkan password teman-teman. Ini username dan password itu saya rasa sudah pernah saya bagikan. Tinggal teman-teman login masuk. Ya, seperti ini ya. Ketika tampilan menggunakan laptop seperti ini. Nanti insya Allah saya akan jelaskan juga tampilan yang ada di HP ya. Nah, seperti ini nih tampilannya. Kalau misalnya mau ngambil nilai, teman-teman mau ngambil nilai, maka tinggal diklik di sini nih, di hasil nilai. Setelah teman-teman klik, menunya akan tampil seperti ini. Nah, silakan di sini yang sebelah sini nih, klik di sebelah sini. Pelajaran apa yang mau di-download nilainya? Tinggal klik di remed. Ini saya kasih contoh pelajarannya, namanya pelajaran remed ya. Walaupun ini tidak ada pelajaran remed, cuman ya hanya contoh saja. Tinggal dipilih kelasnya. Berapa? Kelas berapa? Misalnya ini kelas 12. Tinggal diklik setelah itu klik di cari nilai. Silakan diklik cari nilai. Nah, akan muncul seperti ini. Saya ulangi, akan muncul seperti ini. Kalau mau download nilai, tinggal di sini. Sebelah sini ada tulisan download. Ya, di sini muncul tampilan sebelah kiri bawah ini. Tinggal dibuka Excel-nya. Ya, kita tunggu dia masih loading. Ya, dikit lagi ya. Nah, setelah masuk, ada pertanyaan seperti ini. Ini karena memang walaupun terlihat Excel, tapi Excel yang kita download ini adalah Excel dalam bentuk HTML ya. Jadi teman-teman tinggal klik yes. Di sini yes. Ya. Nah, nanti ada di sini nih, skor di sini nih. Di sini skor, saya kasih warna misalnya di sini skor. Nah, ini nilai anak-anak di sini. Karena ini saya pakai contoh dan ini adalah form remedial biasa sebenarnya. Kalau teman-teman kan pilihan ganda, di sini nanti ada tulisan skor nilai anak itu berapa di sini. Nah, setelah itu saran saya di save as aja, biar nanti teman-teman bisa ngeditnya bebas ya. Jadi teman-teman file lalu save as, tinggal dicari di sebelah mana teman-teman mau nyimpan. Misalnya saya simpan di desktop, lalu klik desktop. Nah, di sini kan masih web page ya, masih dalam bentuk web page. Nah, ini diganti jadi Excel workbook atau Excel 97 2003 juga, itu tergantung selera teman-teman. Tinggal di sini dikasih namanya, misalnya saya kasih namanya remed.
remedial gitu misalnya ya, nama pelajarannya remedial 10 kelas 10 save. Nah udah seperti ini itu enak ya, artinya nilai kita bisa rubah-rubah nilai tanpa ada kendala nanti. Dan begitu teman-teman kirim ke file lain atau laptop lain itu filenya tidak ada masalah, atau begitu teman-teman buka di HP pun kebaca ya. Karena kalau nanti tidak di save as, biasanya teman-teman buka di HP itu masih dalam bentuk kode HTML, jadi kadang nggak kebaca. Nah itu yang pertama ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya nilai sudah kita download tapi kita mau adakan remedial ya, mau adakan remedial. Sebenarnya cara ini ada yang ada di laptop sama di HP itu sebenarnya sama aja, tapi nanti saya akan jelaskan juga di HP. Nah kalau mau remedial sama tata caranya. Pertama klik di hasil nilai. Ini saya ulangi ya, ini saya ulangi saja. Sebenarnya tadi juga langsung kita proses, tapi saya ulangi lagi tata caranya. Sama tata caranya ketika download maupun remedial. Jadi pertama teman-teman klik mata pelajaran, saya klik remed, saya pilih kelas, saya cari nilai. Nah di sini teman-teman klik ulang, yang ada tulisan ulang. Klik saja ulang, artinya cari anaknya, anak siapa yang mau ujian ulang, diklik anaknya, diklik ulang di anaknya. Lalu ada pertanyaan gini, apakah Anda yakin akan mau ulang ujian? Tinggal diklik yes kalau memang anaknya itu yang dimaksud gitu ya. Nah cara seperti ini itu agak ribet juga sebenarnya, karena memang kita harus men-setting manual. Jadi nanti saya ajarkan cara supaya kita ujian remedial itu tidak harus klik ulang, tapi anak ujian remedial sendiri-sendiri otomatis ya. Nah kalau ini masih remedial, karena ini habis PTS, jadi teman-teman wajib mengklik seperti ini, klik ulang. Setelah selesai klik ulang, teman-teman balik lagi di sini titik 3 ini, klik lagi setting jadwal. Tinggal dipilih di sebelah sini ada tambah jadwal, klik tambah jadwal. Nah ini pelajaran saya, misalnya saya kasih contoh remedial PTS di sini. Nah ini tanggalnya, ini misalnya saya kasih contoh tanggal 2, dari jam berapa di sini, atau dari jam berapa teman-teman pengen ujian dimulai. Saya mulai dari jam 12 sampai tanggal berapa, misalnya sampai tanggal ya Waalaikumsalam. Oh iya saya di bawah, udah di bawah ya. Mohon maaf ada kendala sedikit tadi, ada tamu. Nah di jam 12 sampai jam berapa itu, misalnya teman-teman pengen anak-anak ujian sampai jam atau sampai tanggal berapa ya, bebas di sini di settingnya. Misalnya pengennya hari Sabtu juga, tapi jamnya dirubah ya, jangan sampai jam 12. Ini artinya kan ini kan jam 12, ini sampai jam 12.04 tanggal yang sama. Nah berarti cuma 4 menit ya, jadi tinggal di setting aja, misalnya sampai jam 15. Nah di sini sesi ini biarkan saja kosong ya, biarkan saja satu seperti ini, nggak usah dirubah. Nah lama ujian itu teman-teman pengennya berapa lama? Ini kan berapa jam ini? 3 jam ya, dari jam 1 sampai jam 12 sampai jam 15 kan 3 jam. 3 berarti kan 180 menit. Apakah teman-teman pengen anak itu ujian selama 180 menit, atau hanya jadwal ujiannya saja tapi anak mengerjakannya berapa menit gitu. Artinya kalau dia udah, misalnya saya kasih contoh 120 ya. Nah artinya ketika dia udah buka pada jam 12, maka 2 jam kemudian dia harus beres. Kalau nggak beres, ujian akan tertutup secara otomatis. Jadi sini bebas, tinggal di setting aja sendiri. Ini dalam menit ya. Nah selesai ini maksudnya adalah gini, kan ada kasus anak baru mengerjakan 1 menit selesai, anak yang mengerjakan baru 2 menit selesai, padahal soalnya misalnya matematika
atau fisika atau kimia. Soalnya ada 40. Ini anak 1 menit selesai. Nah, kalau teman-teman pengen mencegah hal yang seperti itu, maka teman-teman kasih di sini nih. Misalnya dia harus mengerjakan minimal 50 menit. Berarti dia hanya bisa selesai mengerjakan jika sudah berjalan 50 menit. Tapi kalau teman-teman nggak mau ya nggak apa-apa, kosongin. Karena memang saya biasanya setting di PTS kita kemarin ini saya kasih 0 semua. Maka kadang anak baru 10 menit beres, anak baru 20 menit sudah beres. Seperti itu ya. Terus di sini pelanggaran. Nah, pelanggaran ini teman-teman mau setting berapa menit. Misalnya kalau pelanggarannya 20 menit, berarti ketika dia keluar dari aplikasi, dia hanya punya kesempatan 20 detik untuk masuk kembali ke dalam aplikasi. Detik ya, maaf. Jadi ketika dia keluar dari HP, dari laptop mau nyontek, dari laptop nggak bisa ya. Kalau dari laptop selalu ada pertanyaan. Kalau dari HP dia keluar misalnya, maka dia hanya punya kesempatan 20 detik untuk masuk. Jangan sampai dikasih 0 ya teman-teman ya, karena kadang misalnya begini, ada anak yang memang HP-nya lowbat, tiba-tiba sinyalnya hilang atau tiba-tiba kuotanya habis. Nah, seperti itu artinya dia tidak punya kesempatan untuk mengerjakan ujian ya. Jadi atau mungkin dia tanpa sengaja keluar gitu ya. Jadi saran saya di sini diisi aja, jangan dibiarkan 0 ya. Misalnya diisi 10 detik. Ini udah minimal ya. Atau mau diisi 20 gitu kan. Terserah, saya biasanya isi 20. Nah, di sini klik aja hasil tampil. Lalu satu lagi yang sangat krusial, sangat penting adalah di sini. Sebelah sini ulang KKM yang sini. Dicentang ulang KKM supaya yang tadi awal saya jelaskan, ketika anak-anak remedial, teman-teman tidak harus setting sendiri lagi, setting otomatis manual lagi. Jadi begitu anak ngerjakan ujian, nilainya nggak nyampe KKM, ya sudah, dia ujian lagi. Jadi soal itu otomatis aktif lagi. Jadi sini memudahkan teman-teman yang memang menginginkan anak harus sampai KKM. Berarti begitu selesai, dia lihat nilainya misalnya 60, belum selesai, maka ada pertanyaan, apakah mau ujian ulang gitu. Oke, dia klik ujian ulang, berarti remedialnya berjalan otomatis. Setelah itu kita simpan. Oh, ini ada yang apa ini? Oh ya, jadwal sudah ada ya, karena memang kita udah bikin jadwal. Saya udah bikin jadwal, ini jadwal sudah ada. Ini saya bikinnya pakai akun admin, jadi jadwal adanya di admin ya. Ini sudah ada jadwalnya yang sama nih, keterangannya ada di sini nih. Jadwal sudah ada. Saya ganti misalnya. Ya, ini jadwal sudah ada ya, jadi tidak bisa saya tambahkan, tetapi memang prosesnya sama, tinggal disimpan. Nanti di sini ada muncul di sini jadwal teman-teman. Baik ya, setelah itu teman-teman yang menggunakan HP, nanti saya jelaskan bagaimana cara menggunakan HP. Seperti ini cara menggunakan HP-nya. Bagi teman-teman yang menggunakan HP bisa melihat tutorialnya ya. Ini saya kasih contoh lagi. Nah, yang pertama kali teman-teman bentar deh ya. Yang pertama kali teman-teman lihat adalah ketika membuka HP itu seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilannya. Nah, karena seperti ini ntar saya ini dulu, hapus dulu. Oke. Seperti ini tampilannya pertama kali buka HP. Seperti ini. Seperti ini tampilannya. Nah, tinggal diklik yang sebelah sini nih. Sebelah sini kalau mau pakai HP. Nah, ketika diklik akan muncul tampilan seperti ini menunya. Nah, ini menunya muncul nih. Ini menunya muncul.
Lalu setelah menu ini muncul, teman-teman pengen apa? Misalnya pengen mendownload Tinai, ya sama prosesnya, tinggal seperti ini, sama prosesnya. Klik di hasil nilai yang sebelah sini, lalu muncul seperti ini tampilannya. Klik yang sebelah sini, cari pelajarannya, cari kelasnya, lalu terakhir di sini nih, cari nilai. Nah, atau mau remedial misalnya, berarti prosesnya sama kayak tadi. Teman-teman tinggal klik di hasil nilai, lalu seperti ini sama prosesnya. Nah, di sini teman-teman mau anak-anak remedial tadi manual kayak yang tadi di laptop. Nah, ini nih. Tinggal klik ulang. Setelah klik ulang, ya teman-teman balik lagi ke awal. Seperti ini. Klik di sebelah sini. Lalu klik di jadwal ujian. Tinggal klik di jadwal ujian. Setelah jadwal ujian, ini kita mau setting jadwal ya. Setting jadwal ujian ulang. Nah, ini teman-teman klik yang sebelah sini. Lalu ketika diklik sebelah sini, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini sama aja dengan yang di laptop. Prosesnya sama. Ini sudah saya jelaskan tadi di laptop karena tampilannya sama. Jadi teman-teman tinggal melakukannya di HP kalau misalnya mau menggunakan HP. Terakhir tinggal di simpan di sebelah sini, klik simpan, nanti akan tersimpan otomatis. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.